Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andoni Azhareta dengan nomor NIM 20101022-2013. Di sini saya dari mahasiswa kelas penyusunan rencana bisnis Agri A ingin menjelaskan mengenai usaha apa yang akan dilaksanakan atau dirancang. Kita lanjut mengenai pembahasan yang pertama, yaitu mengenai peluang usaha dan alasan yang akan dikembangkan. Yang pertama yaitu usaha mengenai pembibitan sawit. Perkembangan kelapa sawit di Indonesia secara umum dan khususnya di beberapa daerah sebagai komoditas perkebunan selalu dilakukan oleh perkebunan besar yang dimiliki oleh pemerintah dalam bentuk perkebunan besar negara atau kita biasa singkat menjadi PBN, maupun oleh perusahaan swasta dalam bentuk perkebunan besar swasta atau PBS. Ada beberapa alasan mengapa perkebunan sawit jarang muncul di kalangan petani. Karena membangun perkebunan kelapa sawit membutuhkan modal yang besar dan teknologi yang mahal. Sampai saat ini belum ditemukan suatu teknologi yang sederhana yang bisa digunakan oleh petani untuk memproses buah kelapa sawit menjadi minyak sawit yang siap untuk dipasarkan oleh petani. Jadi di sini mengenai pembibitan sawit, di mana petani biasanya banyak yang berusaha menjadi petani sawit, namun lumayan kesulitan untuk mencari bibitnya. Jadi saya di sini berencana untuk mendirikan usaha pembibitan sawit untuk menangani permasalahan tersebut. Untuk memenuhi permintaan akan penanaman kelapa sawit, maka perlu juga penyiapan bibit kelapa sawit yang siap ditanam di areal perkebunan negara, perkebunan swasta, maupun milik masyarakat. Persemaian kelapa sawit salah satu solusinya. Jadi maka itu saya berencana untuk mendirikan usaha pembibitan kelapa sawit. Usaha yang kedua yaitu mengenai usaha peternakan pakan peternak ayam. Sejumlah peternak ayam di Indonesia memang terus meningkat dari waktu ke waktu. Banyak bermunculan peternak ayam baru yang luas, kandang peternakan yang makin meluas. Konsumsi ayam di Indonesia memang kian meningkat dari waktu ke waktu. Ayam menjadi salah satu hewan yang banyak dibudidayakan lantaran daging dan telurnya banyak dikonsumsi. Kebutuhan daging dan telur ayam memang kian meningkat terlebih dalam waktu-waktu tertentu. Hal inilah yang membuat usaha pakan ayam kian menjanjikan. Pasalnya, banyak petani ayam yang butuh pakan ayam dalam jumlah besar untuk membesarkan ayamnya. Ini pun karena pakan memiliki peranan penting dalam peternakan sebagai makanan pokok tentunya. Keberadaan pakan untuk ayam sangat vital, sehingga bisnis pakan ayam ini menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan. Dengan permintaannya yang besar, sehingga jika kita menjalankan bisnis pakan ayam tentunya sangat menjanjikan.
fokus. Usaha yang selanjutnya yaitu yang ketiga mengenai usaha penyedia pupuk organik. Jika biasanya banyak petani yang menjalankan bisnis pertanian ini dengan penggunaan pupuk kimia dan pestisida, namun tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi memunculkan teknik pertanian modern dengan gaya organik. Cara pertanian yang seperti ini sangat bagus, di mana lebih mengedepankan kualitas tanaman dengan bahan-bahan alami, yaitu seperti pupuk organik. Makin tingginya permintaan pertanian organik membuat pupuk organik makin meningkat. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pembandingan antara ketiga usaha yang akan direncanakan atau dikembangkan, yaitu antara usaha pembibitan sawit, penyedia pakan ternak ayam, dan penyedia pupuk organik. Di ketiga usaha ini kita bandingkan dengan menggunakan skala Richter, menggunakan media Microsoft Excel. Jadi di sini terdapat 10 kriteria yang dapat dibandingkan dalam usaha tersebut. Setelah dibandingkan, maka didapatkan hasil yaitu mengenai usaha A, yaitu pembibitan sawit, mendapatkan nilai tertinggi, maka akan saya pilih menjadi bahan kelompok yang mana itu merupakan usaha yang akan dikembangkan. Selanjutnya yaitu usaha B yang menduduki peringkat kedua, akan saya pilih menjadi usaha yang dikembangkan secara individu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.